Monggo. Selanjutnya pembelajaran dengan Bu Riyadi Ari, seni budaya. Selamat mendengarkan suara merdunya Bu Ani. Hore. Terima kasih. Cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Aduh, Bu Ani sudah. Hei, Bu Ani nggak bosen-bosennya selalu mengingatkan kalau mau Zoom itu sarapan dulu. Jadinya semangat gitu loh. Ya, oke. Siapa itu ya? Oke, perhatikan. Saya mau nagih dulu ini. Nagih. Ayo, yang merasa belum mengirim. Ayo, kono. Payah ini. Ditunggu sampai. Saya sudah, Bu. Saya bilang. Yang belum. Ditanya. Halo, yang belum. Yang sudah nggak usah komentar. Yang sudah nggak usah komentar. Yang belum. Oke. Ini nanti mau sampai siang pun enggak apa-apa, Mbak. Yang nagih. Kelas 7A. Coba kelas 7A dari ini tadi pagi. Tadi pagi saya belum ngecek lagi ya. Maaf ya kalau misalnya tadi pagi sudah ada yang ngirim terus belum saya koreksi, maksudnya belum saya coret di sini namanya, tolong Bu Ani mohon maaf dulu. Ya, nanti pulang dari sini insya Allah saya koreksi lagi. Tapi sampai saya tadi pagi melihat itu kayaknya saya belum melihat, masih belum saya buka ya, Jadi yang ini sampai malam tadi apa ya, kalau nggak salah sampai malam sih, saya jam berapa tadi malam ya, jam 8-an lah. 7A ya, ini yang belum itu ada 10. Yo, Ahmad Fairullah, Afriana, aduh kacamataku. Bentar ini tak pakai sambung. Ayu Anggraini, Dimas Septa, Febrian Izas, Gibran, terusan Juliana Ambarwati, Resti Septiarini, Teguh Saputro, Zainur. Tolong kalau yang sudah mengirim, ya tolong yang sudah mengirim tapi belum saya koreksi, tolong mohon dimaklumi, jangan protes ya. Bu Ani, saya tadi pagi sudah mengirim. Halo, saya belum buka tadi pagi ya, nggak sempat buka. Jadi saya baru buka sampai malam tadi. Kemudian ada yang saya suruh mengganti. Karena apa? Karena masih banyak salahnya. Pokoknya minimal itu 50 nembetek lebokna daftar nilai. Rasain kamu. Wong wis diwai ringkesan wis gari maca nang kono. Dadak bijine 50 barang. Ada ya yang nilainya hanya 50. Besok kalau bukumu kamu kumpulkan, tak koreksi lagi, tak nilai. Kalau yang lebih dari 50 itu memang tak suruh mengulang lagi. Ya, tak suruh mengulang sampai nilainya minimal 50 bae ora apa-apa, wis lah ora urusan wis ngono. Salah ora gelem maca. Ya, itu 7A. Kemudian 7B. 7B, dia 7B nih, 7B. Aldi Juman, Anissa Anindya, Dwi Arendra, Felix Gaisani, Guftiar, Laila Rizky, Pramita, ayo Tegar, kemudian Tegar Rifai. Yo nanti pokoknya wis nganti ketemu maning wis 5 minggu loh. 5 minggu ya, udah 5 minggu loh. Ya 5 minggu ya. Kemudian 7C. 7C, di 7C ya.
7C. Aduh, 7C sih mari ngendi ki ya. 7C. Aduh, iki kepriwe iki ya. 7C dene ora eneng 7C. Aduh, 7C tak lewati dulu. Sebentar, Ding. Ada, Ding. Oh, ora eneng. Iki 7C. 7C, Alfreda Bima, Almas, Fergi Bahtiar, Naufazalia. Naufazalia sudah tadi ya. Oke, tadi malam sudah. Tapi tak suruh membetulkan apa enggak itu Naufazalia. Rafli, kemudian Siva. Ayo segera. Selesai Zoom silahkan untuk anu lagi. Kemudian 7D. 7D, Ahmad Mawas, Zaki Alim, Hasya Pradata, Indria Wukir, Maria Angelia, kayaknya juga sudah. Tolong yang maaf ya, yang sudah tapi belum saya coret, tolong mohon jangan komen ya, sudah pokoknya ya. Kemudian Mutia Khairunisa, Ridwan Duta, Serina Nurfalah, Yohan Elgian dan Yusuf Nurfalah. Nanti habis Zoom ngirim pokoknya. Orang ngirim orang tak biji. Kemudian 7E. Bocah-bocah dablek iki. 7E. Dia 7E ya. 7E. Aduh 7E semari ngendi iki ya. 7E. Duh. Apa? Bus. Bae sapa. 7E, aduh 7E belum ketemu. 7E nanti. 7F, sekarang 7F dulu, 7F. 7F, Bayu Inas, Dimas Afrianto, Erlin Dias, Iza Bintang, M. Nafid Sagif, Muhammad Gilberto, Naila Dewi, Pasya Putra, Quensa Jasmine. Sekali lagi mohon maaf ini mungkin ada yang sudah Pasya kalau tidak salah ya. Sama siapa tadi ya? Iza apa ya, tapi ya coba lihat. Maaf ya, jangan komen ya yang sudah tadi malam tapi belum Bu Ani koreksi lagi. Maksudnya belum dicoret. Oke, mohon maaf, yang penting sudah itu Bu Ani mandan kelingan nggih. Kemudian 7G, Ananda Dwi, Ata Lasid, Hansa Huwaida, Miko Surya, Rasya Raditya, Sarif Hidayat, Yunda Aksani. Ayo. 7H, kayaknya 7H paling akeh apa ya ya? 7H ya ini. 7H Anandita Zahwa Cesta, Geisa Ramadan, Irsandika Dava, Julia Safira, Lulu Aska, Muhammad Andirga, Olivia Gita, Safa Muti, Suci Aprilia, Zaki Lutfi. Ya silakan yang tadi mungkin tadi malam sudah ngirim tapi belum saya coret. Mohon maaf ya, nanti saya lihat lagi, saya lupa ini. Oke, kemudian 7E. Aduh, 7E. Simarin ngendi ya 7E. 7E. Budaya 7E. Duh, raisa nggongan. Ini 7E. 7E. Waduh, 7E juga banyak ini. Ahmad Rashid, Alfa Nuril Huda, Banyu Sandana, Cahya Paramita, Dias Rifki, Ilham Saputra, Laut Sakanza, Marcela, Zahwa, Panji Indra, Rizka Esmawati, Rizky Ibnu, Yuda Dwi, Zidni Khairul. Iya. Silakan habis Zoom yang belum, yang saya panggil tadi yang belum silahkan untuk mengirim. Yang sudah, ya sudah, tapi mbokan nanti saya koreksi lagi dan nilainya masih di bawah 5, saya suruh ngulang. Halo, yang saya suruh ngulang segera, ya segera dikirim.
Wong sudah punya ringkesan, sudah ada ringkesan. Gari macan nang kono anak kabeh. Kemudian jawabannya, halo, jawabannya itu hanya satu. Ya, jawabannya hanya satu, tidak pernafasan diafragma, pernafasan dada, enggak, cuma satu. Kamu pilih yang mana? Ya, kamu coba pertanyaannya itu betul-betul dicermati, jangan hanya dibaca macam-macam pernafasan. Tapi yang mana yang harus kamu pilih? Dicermati pertanyaannya, soalnya. Jelas ya? Ada yang masih jawab seperti itu. Kemarin saya salahkan kalau jawabannya lebih dari satu. Bingung berarti utawane ora paham, padahal sudah selalu saya ingatkan, dipahami, dicermati perintahnya, soalnya. Tapi ndablek apa manising sampai sekarang belum mengirim tugas, yo ndablek. Ini baru seni budaya loh. Belum yang lain, mapel yang lain. Ayo ngono. Khususnya 7C, Bu yang Bu Ani waleni, awas loh. Angger orang ngirim karo guru-guru yang lain, awas, mapel-mapel yang lain. Saya sudah dapat info dari Bu Lia. Oh, dari Bu Lia, itu juga 7C masih ada yang belum ngirim tugas bahasa Indonesia. Saya baru dari Bu Lia, belum dari yang lain. Halo 7C-nya. Awas loh ya. Saya sudah bilang sama orang tua kalian juga. Oke, kemarin sudah sampai apa ya sayang ya? Sampai apa kemarin sih ya? Kemarin sampai apa ya? Halo? Apa sing sinau ge? Yang wingi anggar sing ora sinau ya ora kulilah. Buane kelalen malah orang bawa kaine, Cik. Kita lanjut aja ya. Insya Allah mungkin nanti Jumat depan masih ulangan. Ya. Ulangan sampai nanti selesainya ini. Halo, besok dipelajari tentang apa kemarin itu yang saya kirimi apa namanya susulan ya, untuk seni rupa susulan. Itu dipelajari juga yang seni rupa susulan itu ya, ragam hias dari kain dan kayu. Itu kalau nggak salah itu. Ya, dipelajari. Kemudian seni musiknya dipelajari mulai dari unisono. Ya, dari unisono. Kemudian sekarang kita lanjutkan ya. Sudah kamu printkah? Tanya, sudah diprintkah? Kemarin yang saya apa namanya? Saya kirim? Sudah, oke, terima kasih. Ya, belum. Ya, yang belum masih pede banget ngomong belum ya. Yang belum, halo. Yang belum di print, yo sinau ngesuk ulangan insya Allah minggu depan. Hari Jumat walaupun libur tapi tetap ulangan. Apa bisa dikirim lewat itu, Pak? Bisa. Oh iya bisa. Ya, tunggu aja ya. Insya Allah hari Jumat walaupun libur ya bukan bisa ngirim. Ya, nanti kamu kerjakan. Dengan membaca ringkesan, diadep ringkesane dibaca ya. Ben bijine apik-apik. Gua sujarku bijine tekon 100 kok ora gelem ya. Oke, sekarang kita belajar tentang membaca dan menulis notasi. Wah, ini nek ra bertatap muka langsung ini juga bingung ya. Oke, tapi yang tidak ada saya jelaskan sing bisa dibaca saja ya. Oke, ngesuk arep ketemu lah tak jelas nang nganti sing samudeng-mudengi kepriwe carane ya. Oke. Coba yang sudah ngeprint, silahkan untuk disimak tentang membaca dan menulis notasi. Struktur formal musik. Unsur pendukung musik itu ada irama, ada syair, dan ada instrumen. Irama itu apa? Irama adalah ketukan. Ingat-ingat ya, irama itu adalah ketukan. Kemudian syair. Syair itu apa? Syair. Apa kira-kira syair? Syair syair lagunya misalnya Indonesia tanah air beta. Nah, itu syair namanya ya. Ya. Oke, itu syair, contoh syair. Kemudian instrumen.
Instrumen musik di sini maksudnya. Instrumen musik itu adalah alat musik. Instrumen itu alat. Instrumen musik berarti alat musik. Ya. Alat musik itu kan macam-macam, banyak sekali ya di Indonesia. Alat musik internasional, kemudian alat musik daerah itu Indonesia itu luar biasa. Saya akan alat musik tradisionalnya karena daerah masing-masing itu juga mempunyai alat musik tradisional masing-masing. Walaupun mungkin hampir sama bentuknya ya, tapi kadang-kadang namanya berbeda ya. Kemudian irama, apa yang dimaksud dengan irama? Irama adalah ketukan tetap yang berulang-ulang dengan pola tertentu. Tetapi panjang durasinya tidak sama ya, itu ketukan tetap. Kalau birama 2/4 berarti 2 ketukannya, yang dihitung ketukan itu yang atas ya. 2/4 berarti 2 ketukannya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemarin sudah ya, seperti pada saat birama kemarin. Kemudian ini hubungannya memang dengan birama ya. Kemudian kalau 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kalau 4/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, itu. Kemudian pola irama itu terbentuk dari berbagai bunyi ritmis dan melodis yang bersama-sama ya pada angger lagu itu ya. Angger lagu itu ada bunyi yang ritmis dan melodis. Melodis itu bernada maksudnya. Ya, punya nada. Misalnya alat musik yang punya nada yang bisa membunyikan nadanya. Kalau syair enggak bisa ya, tapi nadanya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, yang bisa menyanyi lah katakanlah. Alat musik yang bisa bernyanyi. Contohnya misalnya gitar. Gitar bisa toh ya menyanyikan lagu ya. Oke. Kemudian kalau drum gimana kalau drum? Bisa bernyanyi enggak? Apa itu? Drum itu bisa bernyanyi enggak? Coba kamu enggak ya, betul sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan irama. Hanya untuk irama saja kalau drum, karena enggak bisa bernyanyi. Itu yang dimaksud dengan alat musik ritmis. Hanya ketukan saja. Kendang kok ngerti kendang? Ngertos. Iya, oke. Kendang itu bisa bernyanyi enggak kendang? Enggak ya, hanya ketukan saja. Rasa enggak bisa ya. Nah, itu seperti itu. Mudah ya maksudnya Bu Ani ya. Alat musik ritmis itu seperti itu. Kemudian kalau melodis tadi yang bisa bernyanyi ada gitar, piano, teruling ya. Siapa ini yang batuk ya? Cepat ditambani bentar batuk ya. Batuknya dipamerna lah. Kemudian berikutnya, irama musik daerah ditentukan oleh yang pertama panjang pendeknya nada, durasi hubungannya kemarin sudah ya. Kemudian tinggi rendahnya nada, ya. Kemudian itu biasanya disebut pitch ya, tinggi rendahnya nada. Kemudian pola-pola dalam birama kemarin sudah 2/4, 3/4, 4/4 ya. Kemudian ada pulsa di situ, pulsa bukan pulsa HP ya. Di sini pulsa, yang dimaksud pulsa adalah ketukan dasar lagu dengan panjang durasi tetap. Ya, panjang waktunya itu tetap, itu namanya pulsa. Oke, yang pertama nada. Nada itu apa? Nada adalah suara yang teratur. Nah, suara yang teratur itu disebut nada. Kalau suara yang tidak teratur, nah, yang suara orang di pasar, kalau suara orang menyanyi itu
teratur ya. Kalau suara di pasar, orang yang sedang belanja di pasar, itu kan banyak sekali suara-suara ya. Kemudian di jalan raya itu juga ada suara-suara ya. Mungkin kalau di sini kamu itu banyak suara yang pating cemplong itu ya. Itu suara yang tidak teratur. Ya, suara tidak teratur. Itu namanya apa? Kalau suara yang tidak teratur, suara yang tidak teratur itu namanya desah. Ya. Desah itu adalah suara yang tidak teratur. Kalau suara yang teratur tadi namanya nada. Siapa tahu besok ada soal, entah soal tugas atau soal ulangan ya. Kalau yang bawa catatan dicatat nada tadi sudah. Kemudian mungkin yang di sini lupa desah itu belum. Oh sudah ya, sudah. Oke. Oh ternyata sudah di situ sudah ada desah ya. Tinggal dibaca saja. Halo, dibaca ya. Aja mung diangguraken melas Bu Ani lenggawe ringkesan. Oke. Kemudian sifat-sifat nada. Nah, selain manusia yang mempunyai sifat, ternyata nada juga mempunyai sifat. Yang pertama adalah tinggi rendah. Tinggi rendah itu dalam istilah musiknya namanya pitch. Pitch. Ya, itu adalah tinggi rendah. Tinggi rendah itu tergantung pada banyaknya getaran. Nah, banyaknya getaran suara nada. Kemudian yang kedua durasi. Durasi itu adalah panjang pendeknya nada, itu durasi. Oke. Tergantung pada lamanya nada itu getar, itu durasi. Kemudian intensitas. Ini kayaknya kalau di dalam fisika juga ada ya. Ini kalau hubungannya kayaknya karo cahaya apa ya? Ya. Kalau nggak salah Bu Ani lupa. Intensitas itu kalau dalam seni musik itu keras lembutnya. Nah, keras lembutnya apa namanya? Lagu itu harus dinyanyikan, itu intensitas. Itu tergantung pada lebar getaran nada. Ya. Kemudian timbre. Nah, timbre itu warna nada. Warna nada itu tidak bisa dilihat seperti lukisan. Warnanya biru, merah, kuning. Enggak. Kalau warna nada itu bisa kita dengarkan. Bisa kita rasakan. Iki loh warna suara nadanya Bu Ani. Yo seperti ini. Ya. Beda dengan warna suaranya Bu Lia mungkin. Ya. Beda dengan warna suaranya Bu Asri tadi. Ya. Beda apalagi dengan suaranya Pak Martinus ya, beda sekali. Nah ini, itu yang disebut dengan timbre atau warna nada ya. Jadi warna nadanya orang itu juga berbeda-beda. Walaupun ada yang sama, tetapi tetap berbeda. Nah, itu. Jelas ya? Jadi warna nada tidak bisa dilihat hijau, kuning, merah, itu nggak bisa. Tapi bisa didengarkan. Ya. Misalnya kamu, Bu Ani nggak kelihatan di sini, tapi kamu mendengar suaranya Bu Ani. Kadang-kadang kamu bisa membayangkan, kayak mesti Bu Ani, kayak mesti suaranya Bu Ani gitu loh, ya, bisa menebak gitu loh ya. Terus kamu kalau di rumah misalnya ada temanmu yang apa namanya lagi apa ya ngejak dolan, undang-undang, padahal kamu lagi mandi misalnya, tapi terdengar. Oh kayak mesti suarane Dwi Putra kayak mesti ya. Mesti anak ngejak dolan kayak. Nah, seperti itu misalnya. Ya Dwi ya. Oke. Dwi Putra ujarku manteng banget sih, dimantengi apa ya Dwi. Oke. Jelas ya? Jelas belum? Oke. Itu adalah sifat-sifat nada. Misalnya besok ada tugas atau soal. Sebutkan sifat-sifat nada yang tergantung pada banyaknya getaran. Itu apa? Jangan dipilih semua. Nah ini seperti tadi. Coba sebutkan pernafasan yang paling baik untuk bernyanyi. Sebut nakabeh.
Pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma, salah. Ya, salah itu. Wong disuruh menjawab yang terbaik kok dijawab semua yo salah toh ya. Ya kemarin sudah dijelaskan, sudah baca ringkasan katanya, tapi ternyata masih salah. Kemudian ini juga nanti sebutkan sifat nada yang tergantung pada lamanya nada itu bergetar. Ya kamu harus jawab satu yang mana gitu loh. Ya, jangan dijawab semuanya. Nah, dijawab semuanya malah salah sayang. Oke. Nah ya, jadi sifat-sifat nada itu ada 4. Yang pertama tinggi rendah atau bahasa musiknya disebut pitch. Yang kedua panjang pendeknya nada itu bergetar atau durasi. Kemudian keras lembutnya nada itu dinyanyikan namanya intensitas. Kemudian warna nada atau namanya timbre ya. Timbre. Oke. Nah, itu adalah sifat nada. Kemudian berikutnya tentang notasi musik. Nah, kalau notasi musik balok ini engko nek ora kepetukan karo Bu Ani ora bakal tayeng ya. Walaupun Bu Ani di sini menjelaskan komumet ya. Besok kalau udah ketemu langsung baru nanti Bu Ani menjelaskan kalau yang balok. Tetapi sekarang yang angka dulu karena notasi musik itu ada 2. Yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi angka, apa sih yang dimaksud dengan notasi angka? Yaitu notasi yang dilambangkan dengan angka. Yang disebut notasi angka. Makanya kamu sering melihat ya, kalau tulisan lagu itu biasanya ada tulisan angka-angka 1, 2, 3, digandeng dan sebagainya. Gitu kan ya? Nah itu notasi angka namanya. Kamu menyanyikannya tidak 1, 2, enggak. Tapi do, re, mi. Nah itu karena ada namanya. Aduh sampai itu ya. Kemudian perhatikan tentang notasi angka tadi. Notasi yang dilambangkan dengan angka. Siapa yang menemukan notasi angka? Yang menemukan notasi angka adalah Chief. Nah, ya ahli musik Chief. Kemudian yang memberi solmisasi, memberi kalimat do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu siapa? Yaitu Guido Arezzo. Ya. Jadi yang menemukan Chief, kemudian yang memberi solmisasinya adalah Guido Arezzo. Ya. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada lambang notasi angka. Ada angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 7. Kemudian kembali lagi ke angka 1. Ya, kembali lagi ke angka 1. Itu adalah lambang notasi angka. Kemudian ada lambang angka 0 untuk notasi angka. Angka 0 itu bukan nada tetapi tanda istirahat. Tanda henti. Kalau menyanyi ada angka 0 berarti harus berhenti di situ. Berhentinya berapa ketuk tergantung. Kalau hanya 1 ketuk ya berhenti 1 ketuk. Nanti mulai lagi dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian notasi angka mempunyai 3 oktav. Halo. Notasi angka itu mempunyai 3 oktav. Jangan sampai keliru nanti dengan notasi balok ya. Notasi angka hanya ada 3 oktav. Oktav rendah, oktav sedang, dan oktav tinggi. Ciri-cirinya kalau oktav rendah itu ada titiknya di bawah angka. Itu adalah oktav rendah. Kemudian kalau oktav sedang, oktav yang tidak ada titiknya. Kecuali yang oktav yang belakang. Ya, misalnya oktav rendah ada titiknya di angka 1 bawah, maka yang 1 yang di sebelah kanannya itu tidak ada titiknya. Ya. Kemudian oktav yang tinggi adalah oktav yang titiknya, not angka yang titiknya ada di atas. Ya. Not angka yang titiknya ada di
atas itu adalah oktaf tinggi. Berikutnya notasi balok. Nah, notasi balok ini yang teorinya dulu saja ya, notasi balok. Apa yang dimaksud dengan notasi balok? Notasi balok itu adalah notasi yang dilambangkan dengan huruf atau abjad. Kemarin waktu saya memberi soal tugas itu kok saya suruh saya kebetulan mengoreksi itu, kemudian saya suruh ganti, mengubah ya. Hurufnya saja, abjadnya saja. Walah anak kelas 7 SMP kok abjad itu enggak tahu, itu aneh ya. Abjad siapa, Bu? Walah, kamu tahu abjad? Tahu? Apa itu abjad? Tahu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf ya. Nah, ya huruf. Huruf itu abjad, jangan sampai nggak tahu. Wah, orang Indonesia masa nggak tahu abjad. Kemudian tadi notasi balok atau disebut juga titik nada ya, notasi balok ya. Notasi balok itu disebut juga titik nada. Titik nada. Ya. Jadi titik nada, notasi balok atau titik nada adalah notasi yang dilambangkan dengan huruf atau abjad. Tapi abjadnya tertentu, tidak seperti abjad bahasa Indonesia. Yang dipakai yaitu C, D, E, F, G, A, B. Hanya 7 abjad. Dimulai dari C. C, D, E, F, G, A, B. Terus kembali lagi ke C. Ya, kembali lagi ke C. Tapi C-nya sudah oktav yang tinggi lagi. Ya, nah itu C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, C yang bawah sama C yang atas kan beda. Tingginya tadi. Ya, tingginya beda. Oke. Jadi lambang notasi balok atau titik nada itu adalah dilambangkan dengan huruf. Oke, aduh. Sayang sekali masih. Aduh. Sebetulnya masih banyak sih ya. Wah, ini kurang berapa? Aduh, maaf sekali ini waktunya kok sudah habis ya. Padahal Bu Ani itu masih banyak ini materinya. Silakan kalian baca sendiri aja ya. Yang yang bisa dibaca. Nek sing ora mudeng silahkan kamu bisa japri Bu Ani. Ya, kamu japri Bu, sing mbok takokna apalah ya. Silahkan besok ini ringkasan ini saya gunakan untuk tugas ya. Oke, kemarin saya sudah ngirim tugas. Halo, dibaca di grup. Kamu tugasnya disuruh menyanyi. Ya. Nyanyinya itu paling lambat waktunya hanya berapa menit? 2 menit apa ya? 2 menit. 2 menit ya. Oke, 2 menit atau 3 menit lah. Kemarin lah saya lupa. Maksudnya gini, kamu menyanyi satu baris selesai. Satu lagu selesai. Contoh, kemarin kan lagunya apa ya? Tanah air. Tanah air. Tanah airku tidak kulupakan. Kau terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku banggai. Tanah airku tidak kulupakan. Terus sampai bait. Kalau tanah air memang ada 2 bait ya. Nah itu diselesaikan. Tapi tidak diulang ke atas lagi tadi. Mudeng maksud saya. Nah, kemudian satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Terus bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tetap sampai di situ, tidak diulangi lagi. Mudeng? Mudeng. Jadi satu lagu selesai. Dan waktunya itu saya kira nggak ada 2 menit itu. Kalau dinyanyikan dengan baik. Boleh diiringi. Kamu diiringi misalnya bapaknya pinter main organ misalnya. Kamu diiringi organ bisa. Kamu diiringi gitar bisa. Yang penting suaranya yang lebih jelas. Bukan alat musiknya. Karena yang saya nilai adalah vokalnya. Suaranya. Bukan musiknya. Jelas ya? Jelas. Oke. Dikirimnya menurut tanggal yang sudah ditentukan Bu Ani. Silakan dikirim biar saya langsung ngoreksi. Dikirim di grup, bukan japri tapi di grup. Nah, kalau nyanyi kan biar suaranya dilihat teman-temanmu. Kamu video bukan rekaman tapi di video. Jadi gambarmu kelihatan seperti ini loh. Bu Ani kelihatan di sini lagi nyanyi misalnya. Jelas ya? Oke, bukan rekaman tapi video. Video. Oke, sampai di sini saja dulu.